ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dimulai dengan introduksi yang sangat baik oleh Pak Kepala Lembaga bahwa kita memang menjalani proses transisi saat ini, di mana yang sebelumnya urusan akreditasi ini diatur dalam Permen Ristek Dikti nomor 32 tahun 2016, maka sejak 28 Januari 2020 kemarin diubah dengan keluarnya Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Dan kami dari BNPT untuk melaksanakan Permendikbud tersebut juga telah mengeluarkan peraturan BNPT nomor 1 tahun 2020 dengan ada sedikit penambahan kemarin di Perban nomor 5, khususnya nanti akan saya ceritakan terkait dengan pelaksanaan asesmen lapangan secara daring. Bapak Ibu sekalian, saya mohon waktu untuk menyampaikan beberapa poin sebagai triggering issues. Saya yakin Bapak Ibu sebetulnya sudah mempelajari atau membaca peraturan-peraturan yang ada, sehingga moga-moga nanti lebih banyak waktu untuk kita berinteraksi, berdiskusi, dan saya dapat memahami sebetulnya apa problematika yang ada di lapangan yang disampaikan Bapak Ibu. Ya, daripada saya banyak bicara hal-hal yang Bapak Ibu sebetulnya sudah tahu. Pertama, mungkin kita masih ingat di awal tahun dulu sebelum COVID, ya cukup ramai gitu di waktu Mas Menteri hadir pada pelantikan Rektor Universitas Indonesia di Depok. Beliau mengatakan gelar tidak menjamin kompetensi, kelulusan tidak menjamin kesiapan kerja. Nah, ini dia, akreditasi tidak menjamin mutu, bahkan siswa atau mahasiswa yang masuk kelas juga tidak menjamin belajar. Ini suatu sentilan, wake up call bagi kita semua, artinya yang harus melakukan refleksi ataupun introspeksi. Pastilah semua elemen yang terkait dengan penyelenggaraan maupun juga pengelolaan sektor pendidikan tinggi ini. Menurut hemat saya, statement Pak Menteri itu hal yang sangat wajar gitu ya. Dan kalau kita lihat kebijakan-kebijakan sektor pendidikan tinggi Indonesia, memang dokumen-dokumennya secara konsisten menyatakan ada 3 persoalan utama dari pendidikan tinggi di Indonesia ini. Yang pertama, ada proliferasi, yaitu dari sisi jumlah institusi, kita itu udah kebanyakan. Ya. Masih ingat mungkin zamannya Pak Pardono yang sama Pak Nasir sebagai menteri waktu itu, yang punya tekad ingin melakukan streamlining, paling tidak jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu tidak lebih banyak dari yang ada di Cina. Mereka bilang, memang penduduk Cina kan 1,4 miliar, sedangkan kita cuma hampir 300 juta. Jadi mestinya kita tidak sampai 1/5 atau 1/4-nya lah paling tidak gitu kan dari Cina. Tapi kenyataannya saat ini ada 4.700-an institusi pendidikan tinggi yang beroperasi di Indonesia. Tadi saya confirm ke Pak DP di wilayah 6 itu ada sekitar 250-an. Nah, ini persoalan sebetulnya bahwa kalau terlalu banyak dan kecil itu akan lebih susah mengelolanya daripada yang kita fokus, tidak terlalu banyak, tapi kita besarkan. Karena mengelola sebuah perguruan tinggi dengan 100 mahasiswa, dan mengelola perguruan tinggi dengan 1.000 mahasiswa, saya pikir effort dan ininya tidak akan jauh berbeda. Di sisi lain memang ada inefisiensi, bahkan banyak
program studi ataupun perguruan tinggi yang beroperasi secara ekonomi of skill itu nggak nyampe. Ada yang saya lihat kemarin jumlah mahasiswa terdaftar ataupun yang aktif keseluruhan itu kurang dari 50 sebuah program studi gitu ya. Bagaimana? Bahkan ada yang kurang dari 20. Itu kalau program pasca sarjana mungkin kita bisa maklum. Tapi untuk program sarjana rasanya atau diploma, kenapa gitu kita wasting our time waktu kita untuk mengelola itu. Kemudian problem yang kedua, isu otonomi. Sebetulnya isu otonomi ini sudah dicanangkan di awal 90-an. Saya ingat betul saya masuk tim penyusun untuk desain bagaimana otonomi perguruan tinggi di Indonesia waktu itu. Tapi susah ternyata gitu ya untuk mengimplementasikan ini karena pengelolaan sektor pendidikan tinggi ini bukan hanya single kementerian, itu menyangkut begitu banyak. Yang PTN misalnya itu ada kaitannya dengan BKN atau Kemenpan gitu ya. Ada kaitannya dengan Kemenq gitu. Sementara yang di PTS ada kaitannya dengan undang-undang yayasan dan seterusnya yang tidak semua bisa diatur oleh menteri yang mengelola pendidikan tinggi. Usaha-usaha sudah ada sehingga moga-mogahan ya secara bertahap otonomi ini menjadi terlaksana suatu saat. Dan tentu saja otonomi membutuhkan imbangan yang menjamin bahwa otonomi itu akan berjalan secara baik, yaitu penyelenggaraan good university governance. Nah, tapi masalahnya memang perguruan tinggi kita secara governance juga masih terseok-seok gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana kalau di PTS itu masih banyak konflik yayasan dengan pengelola perguruan tinggi, kemudian juga sistem dalam penyelenggaraan perguruan tingginya sendiri, baik itu sisi akademik maupun non-akademik yang belum tertata dengan baik, sistem akuntabilitas publiknya yang juga belum terlalu baik. Nah, ini semuanya berujung pada mutu dan relevansi. Kita lihat tadi yang dikeluhkan oleh Pak Nadiem, Menteri kita, ya sebetulnya urusannya ini masalah mutu dan relevansi. Bagaimana pihak-pihak pengguna lulusan ataupun yang memanfaatkan produk-produk penelitian di perguruan tinggi mengeluhkan bahwa produk-produk kita belum sesuai dengan harapan dari stakeholder eksternal. Nah, moga-mogahan artinya dengan tekad Bapak Ibu sebagai pengelola dan juga pemerintah sebagai regulator seperti halnya L2 Dikti, antara lain dengan acara-acara seperti ini, meskipun itu hanya mungkin kontribusi kita yang kecil, tapi insya Allah itu akan ikut mendorong ataupun menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang ada ini. Saya coba cek, jadi Bapak Ibu apabila ingin mengecek di laman websitenya BAN PT itu bisa lihat di data akreditasi, kemudian ada yang namanya sebaran peringkat. Di sana semuanya secara real time, artinya kalau hari ini Bapak akses, maka itu adalah data per hari ini. Secara khusus untuk wilayah 6, Pak DYP, yang sudah tercatat terakreditasi institusinya itu baru 173. Kalau tadi Bapak mengatakan 250, berarti masih ada 70-an, lebih dikit gitu ya, yang belum terakreditasi dan belum juga mengajukan usulan akreditasinya. Kenapa? Karena kalau mereka sudah mengajukan dan kami terima usulan akreditasinya itu sudah lengkap, maka otomatis kami akan memberi akreditasi baik. Jadi yang paling kanan, kolom paling kanan itu, misalnya dari wilayah 4 ada 18, di wilayah 6 ada 7, itu
adalah mereka yang sudah mengajukan. Belum selesai proses akreditasinya, sudah kami beri status akreditasi dengan peringkat baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang peserta pada hari ini, monggo, sebetulnya Pak DYP di Perban nomor 1 itu batas akhirnya kemarin, 1 Agustus. Jadi nggak tahu nih kita. Kemarin saya terima banyak surat juga, antara lain dari PTS di wilayah 6, dengan alasan COVID memang belum selesai katanya, jadi minta dispensasi waktu. Ya tentu saja kami sedang memikirkan artinya bagaimana sebetulnya dispensasi untuk pihak perguruan tinggi yang belum dapat mengejar. Oke, selanjutnya kalau lihat dari program studi, ya menurut saya wilayah 6 sudah cukup baik. Kalau yang kami lakukan di akreditasi BAN PT itu kan mayoritas sudah A dan B, jadi 106 tambah 559. Sedangkan yang masih C itu hanya 241. Jadi dari total 919. Nah, saya tidak tahu total PS di wilayah 6 itu program studi kira-kira berapa. Tentu saja termasuk yang ada di Lampetekes di sebelah kanan sana ada datanya juga. Tapi overall saya lihat untuk akreditasi program studinya udah lumayan baik, better off. Oke, nah kita seringkali mendengar dan mendapatkan sosialisasi tentang kampus merdeka, dan saya yakin kepala lembaga juga sudah mensosialisasikan ide ini. Prof. Nizam, dirjen kita, juga selalu dengan konsisten menyebarkan kebijakan ini. Nah, cuman kami dari BAN PT seringkali menemukan, Pak DYP, teman-teman kita persepsi secara berbeda apa itu kebijakan kampus merdeka. Bahkan ada yang mengatakan kami ini kebijakan kampus merdeka berarti akreditasi udah nggak perlu deh, gitu kan. Urusan mutu itu nggak perlu lagi misalnya. Jadi semboyannya kita sekali merdeka, merdeka sekali. Jadi yang nggak ada lagi yang perlu diikuti. Tadi padahal Pak Kepala Lembaga kan mengatakan kita punya standar, kita punya undang-undang, gitu ya, dan sebagainya. Nah, mungkin saya salah, tapi ini yang saya pahami dari kebijakan Kampus Merdeka. Pertama, beliau ingin mendobrak tembok-tembok antar disiplin keilmuan. Jadi kalau selama ini kan kita antara program studi A atau jurusan A dengan yang B itu digawe tembok setinggi-tingginya sehingga nggak bisa saling berinteraksi. Mahasiswa sekali melebu dalam suatu program studi seolah-olah masuk kamar yang dikunci teguh dan rapat, tidak boleh ngintip ke tetangga sebelah. Nah, idenya adalah mboknya beri keleluasaan kepada mahasiswa kalau mereka misalnya ingin mencoba menyicipin bagaimana sih sebetulnya disiplin ilmu di tetangga yang relevan dengan disiplin yang saya geluti. Misalnya dia ngambil program studi statistik. Nah, tapi statistik itu kan banyak tuh, ada yang di aplikasi pertanian, ada di aplikasi kesehatan. Jadi mahasiswa mestinya juga boleh dong melihat bagaimana sebetulnya statistik itu digunakan di program studi yang lain. Tentu saja core kompetensinya tetap harus statistik. Hingga apa yang dia pelajari di program-program studi lain, baik itu di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, itu kaitannya ingin memperkaya khazanah pemahaman mahasiswa tersebut tentang core disiplinnya. Sehingga kurikulum mestinya lebih fleksibel. Nah, kami di BAN PT dan saya sudah mencanangkan ke teman-teman asesor, mulailah untuk berdiskusi pada saat melakukan asesmen
ke perguruan tinggi gitu ya. Digali bagaimana fleksibilitas kurikulum mereka, bagaimana mereka mulai mengantisipasi bagaimana sebetulnya kebijakan kampus merdeka ini. Meskipun pada saat ini itu belum secara strict menjadi komponen penilaian, tapi dalam waktu dekat kita akan mengembangkan lagi juga instrumen kita supaya align sejalan dengan kebijakan ini. Kemudian modalitas pembelajaran harusnya variatif, tidak hanya single mode, hanya pokoknya tatap muka di ruang kelas tok gitu kan. Kenapa? Karena teori-teori pembelajaran juga sangat konklusif menyatakan experiential learning itu perlu gitu ya. Kan ada pepatahnya Confucius yang mengatakan bahwa kalau kamu ajari saya atau memberitahu saya dengan cara mengajar, maka saya akan lupa. Tapi kalau ditunjukkan dan ajak saya untuk melakukannya, maka saya akan ingat terus, kira-kira gitu kan. Kemudian community service atau engaged learning ini menarik ini Pak DYP, bahwa community service atau engaged learning itu digulirkan oleh teman-teman dari Cornell University. Apa namanya, pentolannya itu namanya Royal Cole. Kebetulan saya cukup sering berinteraksi dengan beliau. Waktu saya tanya sebetulnya gimana sih konsep community service atau engaged learning, dia bilang, Anda kok nggak tahu, saya itu belajar dari Indonesia, yaitu konsep KKN dasarnya. Gitu ya. Apa yang berbeda adalah kalau kita kan melepas mahasiswa KKN, habis itu ya wes, gitu, pulang dapat nilai. Sedangkan dia bikin model sandwich, jadi sebelum berangkat KKN dibekali dulu. Dan pembekalannya itu bukan mata kuliah, tapi modul persiapan. Jadi itu berbagai mata kuliah disiapkan. Kemudian termasuk misalnya kalaupun dia mahasiswa teknik, bagaimana aspek sosiologi dan budaya itu diberi bekal di awal. Nah, setelah mereka di lapangan itu dituntut dengan suatu agenda program tersendiri, mereka harus belajar apa aja. Dan mempelajarinya langsung dari sumbernya, yaitu dari masyarakat. Setelah itu pulang, dan habis pulang itu dibahas bersama dosen hasilnya. Jadi itu sedikit bedanya dengan KKN kita. Dan inilah academic substance-nya itu justru dibahas bersama setelah mahasiswa pulang dari lapangan. Internal management dan governance perguruan tinggi akibatnya harus kita reform gitu ya, yang tadinya sangat kaku, peraturan senatnya belum siap misalnya untuk menerima transfer credit earning. Jadi kalau ada mahasiswa katakanlah dari Universitas Nuswantoro, kebetulan dia ngambil mata kuliah di Undip, dan itu dibawa pulang, harusnya kalau mutunya baik bisa ditransfer dong kreditnya gitu kan. Nah, ini membutuhkan tentunya peraturan-peraturan internal yang baru yang selama ini belum ada, ya harus kita adakan. Nah, overall kebijakan Kampus Merdeka ini tujuannya adalah lulusan yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan. Nah, akreditasi sebetulnya juga maunya gini, jadi artinya sejalan dengan tujuan dari Kampus Merdeka ini, bahwa kita ingin dengan akreditasi itu ujungnya adalah lulusan yang berkualitas dan relevan. Jadi bukan hanya label, bukan hanya sertifikat yang kita pajang gitu ya, kira-kira. Oke. Nah, sekarang saya mau respon langsung tadi isu-isu yang disampaikan oleh Pak Kepala Lembaga yang sudah tertuang sebetulnya dalam Permendikbud nomor 5 dan Permen 1 gitu ya. Bahwa perubahan paradigma yang paling mendasar dari sistem akreditasi kita yang baru di Permendikbud nomor 5 yang berbeda dengan yang Permendikbud nomor 32 dulu adalah kalau dulu perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi ulang 6 bulan sebelum berakhir. Itu pasal yang sempat rame juga kan, karena pasal itu tidak diikuti dengan kalau kurang atau dari 6 bulan, misalnya 5 bulan 10 hari, diapain gitu.
Kalau sudah telat gimana gitu ya. Nah, karena tidak ada aturan secara spesifik, saya minta fatwa khusus waktu itu kepada Pak Menteri. Pak Menteri bilang ditompo aja Pak Chan, pokoknya perguruan tinggi mengajukan itu udah baik gitu ya. Yo wes, kita meskipun tidak sesuai dengan peraturan tadi, harus wajib menyampaikan 6 bulan sebelum berakhir, ya kita terima. Nah sekarang berubah total. Perguruan tinggi nggak perlu ngajuin usulan akreditasi, ya tidak wajib mengajukan. Justru yang harus memantau dan melihat itu adalah BAN PT. Jadi sekali BAN PT mengeluarkan SK akreditasi, maka tanggung jawab BAN PT lah untuk melihat apakah peringkat dan syarat pengeluaran peringkat tersebut itu masih diikuti tidak, masih terjadi tidak di perguruan tinggi. Apabila itu masih berlaku, masih benar, masih valid, ya diperpanjang aja kalau itu berakhir. Gitu. Jadi tanpa diminta oleh teman-teman perguruan tinggi, BAN PT memperpanjangnya. Kalau itu masih berlaku atau masih sama. Jadi sepanjang syarat peringkatnya tidak berubah, maka harus diperpanjang. Ya. Nah dari sisi Bapak Ibu pengelola perguruan tinggi kan jadi enak. Fokus untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. Itu aja, fokus ke sana. Sepanjang Bapak Ibu komit ke situ dan fokus ke sana, insya Allah dari sisi syarat peringkat dan akreditasinya itu akan ikut dengan sendirinya. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, SK yang Bapak Ibu sudah pegang itu akan kami perpanjang saat berakhir. Jadi nggak usah sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya udah berkirim surat ke BAN PT, takon. Iki kok belum diperpanjang, lah belum wayahi, gitu ya. Dan memang belum saatnya diperpanjang. Nah, apabila udah saatnya diperpanjang, belum diperpanjang, tolong diintip catatan kami ada nggak? Ada surat cintanya nggak tuh di Sabto gitu kan? Kenapa? Karena permennya mengatakan syarat untuk diperpanjang itu adalah apabila tidak terjadi penurunan mutu kan. Jadi kalau terjadi penurunan mutu ya kami ragu gitu kan. Jadi kami akan melakukan pemantauan lebih lanjut. Apakah tidak sama sekali boleh mengusulkan akreditasi? Boleh. Ya, jadi boleh mengusulkan tapi usulan akreditasi ulang ini hanya apabila Bapak Ibu ingin naik peringkat. Nah, ini kata kunci juga. Jadi mohon Bapak Ibu melakukan internal assessment dulu. Misalnya, peringkat program studi saya sekarang adalah B. Ya. Saya pengen naik ke unggul, misalnya gitu ya. Saya melakukan assessment. Oh, dosen saya yang tadinya hanya 1 orang doktor, selebihnya master sekarang udah 50% doktor. Nah, itu kan modal yang sangat baik. Para dosen saya sekarang produktivitasnya sudah makin baik. Gitu ya. Mahasiswa saya mutu intake maupun mutu dari outputnya makin baik. Ya, dengan kondisi seperti itu, maka Bapak Ibu confident bahwa saya sudah lebih baik gitu ya kondisinya daripada 4 atau 3 tahun yang lalu. Maka saya mengajukan supaya publik dapat mengenali peningkatan mutu saya itu melalui label akreditasi dengan peringkat yang lebih baik. Jadi idenya seperti itu sebetulnya. Oke. Kemudian yang keempat, tadi Pak DYP juga mengatakan bahwa pada saat dibuka atau didirikan, perguruan tinggi yang memenuhi atau program studi yang memenuhi syarat minimum akreditasi itu akan kami beri akreditasi peringkat baik. Jadi langsung dengan peringkat yang baru ya, peringkat baik. Jadi bukan C, tapi peringkat baik ya. Nah, ini tentu saja hal yang sangat substansial berbeda gitu ya. Karena sebelumnya tidak, pada saat didirikan itu langsung ada kewajiban bahwa paling lambat 2 tahun itu sudah harus
mengajukan gitu ya, ininya, dari berdiri lagi kan. Nah, apakah misalnya dengan akreditasi baik di awal itu secara legal udah terakreditasi, benar, dapat SK, dapat sertifikat nanti gitu ya. Jadi secara legal sudah sama gitu dengan yang lain. Nah, tapi memang kami mengingat akreditasi pembukaan itu adalah akreditasi niat ingsun ceritanya, itu kan masih berencana mau ngapain gitu. Jadi belum tahu implementasinya, maka kami mengharuskan bagi yang mendapat akreditasi pertama setelah 28 Januari 2020, itu 2 tahun setelah menerima mahasiswa, itu mohon mengajukan akreditasi ke Ban PT dengan proses yang ada di Sabto. Kemudian kami juga menetapkan yang akreditasi model awal ini tidak diperpanjang sesuai atau seperti yang akreditasi hasil proses yang di depan tadi sudah saya bicarakan. Jadi ini sedikit perbedaannya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sebagai penyelenggara program studi yang baru, misalnya kan juga ingin agar program studi saya ini benar-benar dilakukan assessment secara proper gitu ya, mengikuti asesmen dengan instrumen yang baku. Kenapa? Karena saat pembukaan itu belum diakses secara proper. Prosesnya belum ada, belum diselenggarakan. Oke, nah sekarang terkait dengan perpanjangan SK akreditasi. Pertama, kemarin ada yang menyurat ke kami, Pak, kok saya punya tidak diperpanjang SK-nya. Saya tanya, berakhirnya kapan? Baru kok, awal 2019. Tuhan itu. Wong permennya keluarnya 28 Januari 2020. Jadi yang berakhir sebelum 28 Januari 2020 itu tidak kena peraturan ini. Jadi tidak punya hak untuk diperpanjang melalui pemantauan Ban PT, tapi harus mengajukan akreditasi. Sekarang Bapak Ibu yang SK-nya, SK Prodi maupun APT-nya yang berakhir setelah permen keluar sudah merasakan atau sudah mengalami, kami sudah memperpanjang. Sudah cukup banyak yang kami perpanjang. Ya. Memang kami tidak mengirim SK ke Bapak Ibu, tapi kami langsung taruh di Sabto. Jadi Bapak Ibu tolong untuk prodi yang berakhir, itu lihat di Sabto. By the way, saya lupa mengatakan bahwa Ban PT itu, Dewan Eksekutif hanya rapat plenonya itu akan memperpanjang, menetapkan perpanjangan itu pada saat rapat pleno. Rapat pleno kami itu hanya hari Selasa dan Rabu. Ya, Selasa dan Rabu. Artinya kalau SK akreditasi Bapak itu berakhir hari Kamis, maka pasti akan terlambat karena minggu depan baru akan diperpanjang. Tapi nggak usah khawatir, jangan dulu langsung nelpon saya, ngirim surat, kok belum diperpanjang juga. Karena perpanjangannya yang minggu depan itu nanti akan dimulai berlakunya hari Kamis pada saat berakhir. Jadi meskipun ditetapkan Selasa depannya, dia mulai berlaku Kamis minggu lalunya. Gitu. Jadi nggak ada satu hari pun terputus. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu sabar sedikit bahwa kalau misalnya berakhirnya hari Kamis atau Jumat, jangan langsung hari Kamis atau Jumatnya muring-muring kok nggak diperpanjang juga. Ada yang langsung lapor ke Menteri lagi gitu. Iki Pak Menteri saya punya belum diperpanjang. Ya. Tunggu minggu depannya. Nah, tapi kalau setelah seminggu ditunggu nggak juga ada SK, lihat catatan kami. Pasti ada sesuatu yang bermasalah. Tadi Pak DWP mengatakan kita punya yang namanya standar nasional. Lihat, jangan-jangan ada yang standar nasionalnya yang sudah tidak dipenuhi. Gitu ya. Antara lain, dosennya tinggal 2 orang, dosen tetapnya gitu kan. Kemudian apalagi mahasiswanya nggak ada misalnya gitu.
Ini juga Pak DYP, saya sudah bicarakan ke Pak Dirjen bahwa reliabilitas data di PDDikti kita itu kadang-kadang agak aneh gitu ya. Ada program studi yang mahasiswanya terakhir dilaporkan ke PDDikti itu 2017 semester kedua. Lah sekarang udah 2020. Sehingga waktu kami melakukan monitoring, maka tercatat 0 jumlah mahasiswanya karena kami hanya mengambil TS terakhir tahun akademik terakhir yang lengkap. Nah, kalau pada bulan-bulan Juni, Juli, itu berarti kan 2018 atau tahun sebelumnya kan. Jadi yang 2019-20 kan belum lengkap, karena nanti Agustus baru akan lengkap. Jadi mohon Bapak Ibu, sebelum SK berakhir, make sure atau yakinkan bahwa data-data di PDDikti-nya baik, karena kami akan melakukan pemantauan. Pemantauan tahap pertama, nanti akan saya jelaskan, itu dilakukan dari PDDikti. Tadi Pak DYP menegaskan juga Bapak Ibu bahwa penting sekali untuk menjamin data-data di PDDikti itu benar, valid, dan up to date. Oke, jadi apabila hasil pemantauan menunjukkan tidak ada perubahan, maka peringkat SK-nya akan kami perpanjang dengan peringkat yang sama. Jadi kalau tadinya B, ya B lagi. Kalau tadinya baik, kebetulan belum ada, atau unggul, akan unggul lagi. Gitu. Jadi seperti itu, sama. Jadi nggak mungkin perpanjangan otomatis ini ujug-ujug naik peringkat. Nggak bisa. Jadi kalau naik itu pasti harus melalui pengajuan akreditasi. Apakah boleh bisa turun? Bisa. Tapi pasti setelah melalui pemantauan level 3, yaitu kunjungan ke lapangan. Meskipun mungkin secara daring. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk tadinya A jadi B. Nggak bisa. Jadi pasti kalau diperpanjang jadi A, kalau tidak diperpanjang kami akan melakukan monitoring level berikutnya. Apabila ada permasalahan, kami akan notify, kami beritahu Bapak Ibu sehingga tahu apa permasalahannya. Nah, terkait dengan pemantauan, ini pemantauan itu wajib kami lakukan dengan paradigma baru akreditasi, paling lambat atau paling tidak 1 kali sebelum SK berakhir. Jadi sebelum SK berakhir harus sudah kami pantau. Kami sudah melakukan pemantauan untuk misalnya yang akan berakhir bulan depan, itu sudah kami pantau. Ya. Nah, di tahap 1 pemantauan kami rely pada data PDDikti. Jadi tolong yakinkan betul. Ya. Kami kemarin menemukan juga Pak DYP bahwa catatan ataupun data di PDDikti itu misalnya dosennya masih S1. Itu iya ya ceritanya gitu kan. Mestinya kan Undang-Undang nomor 14 tentang dosen dan guru itu kan udah 2005 berlaku gitu kan. Jadi pada saat ini mestinya tidak ada lagi dosen yang masih S1. Kalaupun misalnya itu ada kesalahan, tolong pihak perguruan tinggi membetulkan. Misalnya orang ini sebetulnya udah S3, tapi PDDikti-nya aja yang masih S1. Jadi tolong itu dibetulkan. Jangan sampai Bapak Ibu dirugikan, karena kalau S1 tidak kami hitung. Oke. Pemantauan tahap ketiga itu termasuk nanti akan melakukan full assessment AL, ada assessment lapangan sampai ke lapangan. Jadi kalau tadi misalnya ada yang syarat peringkatnya sudah tidak dipenuhi yang menyebabkan terjadinya perubahan peringkat, itu pasti setelah melewati tahap 3. Jadi nggak bisa hanya di tahap 1 atau 2. Tahap 2 itu baru DES, assessment atau semacam AK saja, asesmen kecukupan. Nah, SK akreditasi yang berakhir itu tidak akan kami perpanjang jika, pertama, status di PDDikti-nya tidak aktif. Nah, cara memperpanjang kalau statusnya nggak aktif, gitu ya. Jadi tolong cek di sana aktif atau tidak. Ya. Status pembinaan, nggak bisa. Ya. Kemudian, atau dosen tetap kurang dari standar. Nah, ini persoalan yang bolak-balik jadi masalah, karena PDDikti masih
mendasarkan home base di program studi. Tapi nggak apa-apa, sementara paling tidak jumlah minimalnya kan 5 yang tercatat di Pedidikti. Ya. Atau rasionya terlalu tinggi, melampaui batas. Nah, khusus untuk rasio, ini kami tidak hanya menghitung dosen yang ada di Pedidikti, tercatat maksud saya di Pedidikti, tapi kami hitung seluruh dosen yang kita sebut dengan DTPS, dosen tetap yang oleh pimpinan perguruan tinggi ditugaskan untuk mengelola program studi tersebut, karena kepakaran dan keilmuannya yang relevan. Nah, daftar ini bisa disampaikan kepada kami, baik sebelum SK berakhir, sebaiknya sebelum SK berakhir, sehingga pada saat mau memperpanjang, kami langsung perpanjang. Atau akan kami ingatkan, kalau misalnya pada saat perpanjang itu belum tahu, maka kami akan minta, tolong dong kirim DTPS-nya. Gitu ya. Nah, DTPS itu nanti harus dilengkapi dengan pertama, ada bukti bahwa dia dosen tetap. Kalau di PTS itu kan SK pengangkatan dosen tetap oleh yayasan, lampirkan SK-nya. Bahwa yang tercatat di Pedidikti cuma 7, tapi sebetulnya ada 16 dosen tetap. Karena dosen tetap ini tidak harus di home base-kan memang di program studi itu, karena dia bisa di home base-kan di program studi yang lain. Tapi ilmu kepakarannya sangat relevan. Ya, misalnya kayak S1 dengan S2, ekonomi, ya dua-duanya kan ekonomi, orang ekonomi. Ya. Jadi dosen tetap tadi itu bisa diklaim sebagai DTPS di S1 maupun S2. Oke, orang-orang dengan latar belakang statistik misalnya itu bisa kemana-mana dia, ya orang ekonomi perlu statistik, orang pertanian perlu statistik gitu, jadi bisa. Kami beri batas waktu untuk APS apabila yang di atas tadi tidak terpenuhi, maka salah satu dari data tidak terpenuhi, sebetulnya ada beberapa sih, ini yang paling umum aja, maka kami beri waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya. Apabila dalam waktu 3 bulan itu tidak juga bisa di-resolve, jadi statusnya tetap aja tidak aktif selama 3 bulan, maka kami akan melakukan monitoring khusus, mulai dari tahap kedua sampai tahap ketiga tadi. Jadi benar-benar ini di-assess ulang. Gitu ya. Oke. Tapi apabila kurang dari 3 bulan itu terselesaikan, kami perpanjang. Ya, jadi akan diperpanjang. Jadi mohon Bapak Ibu sebagai pengelola program studi atau program tinggi. Nah, khusus untuk APT, ini tadi kan APS, akreditasi program studi. Khusus untuk akreditasi program tinggi, apabila ada kendala seperti yang tercantum di atas, maka kami langsung menyurat ke Dirjen. Ya, karena pasti ada masalah, misal dosennya kurang. Jadi kalau dia menyelenggarakan program studinya 5, mestinya jumlah dosen total di perguruan tinggi, dosen tetap total di PT tersebut berapa? 5 kali 5 kan? 25 kan? Kalau jumlahnya hanya 17, berarti ada yang salah nih, gitu ya. Karena menyelenggarakan 5 program studi, jumlah dosen tetapnya hanya 17. Maka kami langsung bersurat ke Dirjen, tolong dipantau. Jadi mungkin dari Dirjen juga langsung ke Pak DYP, gitu, ujungnya nanti tembusannya, gitu ya. Dan kami hanya akan memprosesnya apabila sudah ada rekomendasi dari Dirjen. Oh, ternyata setelah dilakukan pemantauan, perguruan tinggi ini tadi sebetulnya penyelenggaraannya dosen tetapnya ada 28, tapi lupa mencatatkan di Pedidikti, misalnya gitu kan, alasannya. Gitu ya. Atau gimana lah, kemarin juga ada kasus setelah Pak Ridwan melakukan, ternyata program studinya itu hanya 3, tercatatnya 7, yang 4-nya itu udah mati. Nah, udah mati lama kok nggak dilaporin gitu ya. Dan ditutup gitu ya. Jadi mohon yang untuk APT-nya agak berbeda atau kebijakan perpanjangannya. Tapi kalau tidak ada masalah apa-apa ya kami akan perpanjang. Mumpung Bapak Ibu sebagai pimpinan ada di sini, pimpinan perguruan tinggi, saya titip secara khusus.
agar SPMI-nya itu benar-benar difungsikan. Jangan hanya pantas-pantasnya punya itu ya diketahui gitu, itu bukan itu. Ya. Atau kalau Pak DIP mau datang dipajang itu ada papan pelangnya kantor SPMI, itu bukan itu. Kenapa? Karena pertama syarat peringkat dan syarat terakreditasi itu mewajibkan berfungsinya SPMI. Jadi kalau SPMI tidak berfungsi maka tidak terakreditasi. Kemudian yang kedua, kalau SPMI-nya berfungsi maka Bapak Ibu sebagai pengelola itu jadi gampang. Ya, misal tadi kami melakukan pemantauan, kami minta tolong dalam waktu kurang dari 6 bulan kasih kami laporan evaluasi diri. Ya, yang terakhir. Lah, kalau baru mau bikin itu pasti sungsang sumbel itu. Tapi kalau SPMI-nya berfungsi, bukankah evaluasi diri itu merupakan agenda rutinnya SPMI? Jadi pasti dia udah punya, tinggal ngambil nyomot dari yang sudah dilakukan, paling tidak yang terakhir dilakukan itu masih bisa dipakai. Kenapa? Karena dia periodik, pasti periodisasinya lebih cepat daripada ban PT. Kalau ban PT 5 tahun sekali, pasti SPMI lebih frequent daripada 5. Ya. Jadi pasti hasil SPMI itu lebih recent. Jadi kami bisa terima hasil evaluasi diri yang bukan yang baru dibikin gitu ya, tapi yang terakhir dibikin oleh SPMI. Gitu kira-kira. Tadi tentang konversi peringkat sudah disinggung juga oleh Pak DP. Jadi intinya Bapak Ibu yang saat ini masih menggunakan peringkat lama karena hasil dari instrumen lama, mohon bersiap-siap atau tidak berlama-lama untuk mengajukan konversi. Jadi untuk mengajukan konversi ke peringkat baru, unggul, baik sekali, baik. Karena kita tidak ingin sistemnya dual, dengan dua model peringkat. Di perban itu dikatakan dalam waktu 5 tahun sebetulnya masih ada waktu. Tapi lebih cepat, lebih baik. Caranya gimana? Udah ada instrumen, tolong diisi, dan disubmit melalui Sabto. Jadi bukan dikirim melalui email, masukkan di Sabto. Dan kami akan proses, kalaupun Bapak Ibu sedang mengajukan itu dengan instrumen lama, itu akan kami proses secara terpisah. Tapi kalau sudah mengajukan instrumen baru yang pasti akan dapat peringkat baru nanti, jadi tidak ada keraguan untuk itu. Ini yang tadi disinggung juga oleh Pak Kepala Lembaga, yang kasus keterlambatan mengajukan akreditasi. Jadi ceritanya begini, kalau kita baca aturan peralihan ya pada Permendikbud nomor 5 2020 itu hanya mengatur bagi mereka yang sudah mengajukan. Ya. Pada saat diundangkannya Permen sudah mengajukan usulan akreditasi ulang, itu yang diatur. Yang belum mengajukan enggak? Waktu saya tanya bagian hukornya, mereka bilang Permen Ristek Dikti nomor 32 kan mengatakan wajib mengajukan 6 bulan sebelum berakhir. Jadi pasti tidak ada yang tidak mengajukan sebelum berakhir. Jadi dia tidak tahu sejarah bahwa ternyata meskipun sudah diancam 6 bulan sebelumnya itu harus masuk, ternyata banyak yang 6 bulan setelahnya gitu belum juga masuk. Nah, jadi ini kondisi kita. Nah, karena ketiadaan mekanisme hukumnya, maka kita minta fatwa khusus waktu itu ke bagian hukumnya kementerian dan kita sepakati dengan Pak Nizam, Dirjen, caranya gini aja deh. Mereka itu akan dievaluasi dulu oleh L2 Dikti atau untuk di kementerian lain itu ada yang harus mengevaluasi juga. Hasil evaluasi tersebut itu akan membawa rekomendasi atau menghasilkan rekomendasi. Apakah program studi yang lupa atau tidak mengajukan ini memang masih hidup, masih layak hidup, atau memang sudah innalillahi, misalnya gitu kan. Nah,
Apabila memang sudah tidak layak hidup, nanti Kepala L2 Dikti merekomendasikan ke Pak Dirjen, ya nggak usah lagi lah ini diakreditasi, sudah diistirahatkan dengan tenang saja gitu ya. Nah, tapi kalau setelah dievaluasi ternyata ya karena kelalpaan saja gitu ya, lupa lihat tanggal sih ingat, tahun yang lupa dia misalnya gitu kan, jadi disangkanya masih lama gitu ya. Maka mungkin Pak Dirjen akan memaafkan, maka nanti akan ada namanya whitelist. Jadi daftar rekomendasi dari Dirjen ke Ban PT bahwa prodi ini atau PT ini tolong diproses. Dan itu diproses seolah-olah sebagai pembukaan program studi baru. Jadi bukan baru dibuka, bukan dibuka baru, tapi di proses akreditasinya mengikuti yang akreditasi pertama. Karena permennya mengatakan yang boleh untuk diajukan setelah permen ini adalah yang akreditasi pertama saja. Jadi itu tolong Bapak Ibu, kalau ada yang punya kasus akreditasinya berakhir sebelum Januari 2020 dan belum mengajukan, maka konsultasi dulu ke Pak DYP. Prof DYP akan memberi saran-saran dan melakukan evaluasi. Jadi jangan ke kami dulu. Kami hanya akan menerima hasil whitelist dari Dirjen Dikti. Terakhir, Pak DYP ini yang sedang hangat juga bahwa AL kami tidak bisa dilakukan secara fisik. Kami sudah memutuskan bahwa untuk tahun 2020 semua AL hanya akan dilakukan secara daring. Panduan daring. Oke, panduannya itu Bapak Ibu dapat unduh di laman Ban PT. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu penyelenggara program studi atau penyelenggara perguruan tinggi di perguruan tinggi, AL daring ini opsional, jadi tidak wajib. Ya, kenapa? Karena ada kondisi-kondisi di mana perguruan tinggi itu tidak mungkin dijangkau dengan AL daring. Ya, boro-boro ada internet, Pak, di sini katanya listrik aja seminggu sekali, gitu ya, datangnya. Nah, ya nggak bisa AL daring seperti itu. Oke, jadi tapi yakin saya kalau yang di Jawa Tengah mah pasti semuanya udah siap untuk AL daring. Nah, proses dan prosedurnya itu sama sebetulnya AL konvensional, cuman asesornya aja yang tidak datang ke kampus. Dan Bapak Ibu sebagai pengelola kampus kayaknya lebih seneng pakai AL daring. Tidak perlu jemput asesor, tidak perlu nganter, tidak perlu nyediain makan siang, kan lumayan itu, ngirit sitik. Dan kami akan menyediakan platform Zoom seperti yang siang ini, pagi ini kita pakai, gitu ya. Ini bukan promosi Zoom, saya nggak punya saham di sana, gitu ya. Tapi inilah hasil assessment teman-teman teknis dari sisi requirement atau penggunaan bandwidth dia yang lebih kecil dibanding dengan misalnya Google Meet atau Webex. Gitu ya. Penutup, saya mengimpikan suatu saat Pak Menteri akan mengatakan, wah sekarang gelar akademik benar-benar mencerminkan kompetensi. Lulusan kita itu bukan hanya siap belajar, tapi juga siap bekerja. Dan akreditasi di Indonesia itu benar-benar mencerminkan mutu. Itu kan mimpian kita. Untuk itu, mohon Bapak Ibu, pengelola perguruan tinggi, agar mencamkan betul, akreditasi itu bukan tujuan, tapi dia adalah bagian dari SPM, Sistem Penjaminan Mutu. Yang kepentingan Bapak Ibu adalah untuk selalu meningkatkan mutu. Ya, continuous quality improvement. Jadi, saya suatu saat memimpikan juga bahwa akreditasi ini menjadi kebutuhan dari Bapak Ibu, bukan kewajiban. Kalau saat ini kan masih kewajiban. Kalau saja dibuat volunteer, artinya tidak wajib, mungkin kalau dari peserta hari ini yang hadir saya suruh ngacung, berapa yang mau ngajukan akreditasi kalau ini nggak wajib, gitu, mungkin jangan-jangan nggak ada yang ngacung nanti gitu ya. Nah,
perguruan tinggi mohon fokus pada SPMI. Ya. SPMI-nya itu diperkuat. Dan fokus pada penyelenggaraan Tridharma. Pembelajarannya diperbaiki, penelitian dan pengabdian masyarakatnya diimprove. Itu fokusnya. Biar kami, BAN PT, yang akan proaktif memantau kinerja Bapak Ibu. Ya, kalau memang masih bagus dan bagus, ya kan perpanjang tanpa harus mengajukan usulan akreditasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, moga-moga ada manfaatnya. Matur suwun, kalau ada yang